Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, oke, jadi untuk soal yang kayak gini juga gimana? Ya udah gampang ya. Kita tulis aja lah dulu soalnya. Fx plus 3 sama dengan 6x plus 8. Berarti F2 sama dengan, nah coba kita bayangin deh. Gimana caranya si X plus 3 jadi 2, si X-nya harus berapa? Saya yakin kalian bisa nebak dengan cepat. Harus X-nya harus min 1 ya enggak sih? Coba aja min 1 tambah 3, 2. Oke, berarti sebelah kanan pun harus min 1 bro. Gitu ya. 6 kali min 1 berapa sih? Ya min 6 tambah 8 berarti F2-nya 2. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 5 gimana? Nomor 5 intinya sih prinsipnya ketika ada X yang eh, ketika ada X yang punya dua pasangan, maka itu bukan fungsi ya. Jadi kita cari mana yang domainnya punya dua pasangan. Ini punya dua pasangan, ini juga punya dua pasangan, ini juga punya dua pasangan, ini juga punya dua pasangan. Nah, cuman yang harus digarisbawahi, lihat dulu dong. Ini punya dua pasangan, Pak. Gimana? Kata siapa? Ini cuman dia ngulang aja, ngecoh. Sebenarnya mah 5 mah pasangannya cuma satu, yaitu 9. Maka yang disebut dengan fungsi C. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau dengan soal kayak gini? Nah, teman-teman, kalau lihat soal kayak gini, ya silahkan sebelumnya di YouTube ngulik matematika. Ini ada triknya, teman-teman. Jadi kalau ada koefisien X-nya berlawanan tanda gitu ya, maka si X-nya dijamin di tengah. Oke, gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Yang ini diisi sama apa? Diisi apa? Nah, kita isi aja gini. Kita cek di sini pembuat nolnya apa? 3x min 5 kan sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5/3. Terus yang ini di sini berarti 1 min 4x-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti pindahin ke sana, berarti X-nya 1/4. Nah, berarti 1/4 kan lebih kecil ya, simpen di sini. Sedangkan 5/3 disimpan di sini gitu ya. Nah, melalui video ngulik matematika di YouTube ngulik matematika dibilang bahwa kalau yang atas itu harus ada sama dengannya, kalau yang bawah nggak boleh ada sama dengannya. Kenapa? Silahkan dicek. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ya udah tinggal dicocokin aja dengan soal. Mau usah dicocokin ya kita tulis A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Oke, berarti yang jadi B-nya 5/3 gitu ya. Yang jadi A-nya 1/4. Beres deh. Berarti 4A itu 4 dikali 1/4 ditambah 3B itu 3 kali 5/3. Sama dengan 4 kali ini 1, 3 kali 5. Berarti jawabannya 6. Oke, kita lanjut. Nah, dengan trik yang sama juga ya udah kita buat aja. Berarti kita buat deh. Berarti 2A min 6X-nya harus sama dengan 0 kan? Buat nyari pembuat 0 dulu kan? Min 6X sama dengan min 2A. Berarti X-nya 1/3A. Ya, jadi pelan-pelan aja sih ngerjainnya. Cuma kan ini cepat ya, terkait dengan durasi. Nah, terus lanjut lagi. 14X tambah 2B. Ya, sama dengan 0, berarti 14X min 2B. Berarti X-nya min 1/7 ya, 1/7B. Coba nih teman-teman, di sini ada kata kunci, katanya bilangannya ini tuh A dan B itu bilangan positif, ya enggak sih? Berarti dia tuh kayak ngasih tahu ke kita, 1/3 kali positif ya positif. Min 1/7 dikali positif ya negatif, gitu ya. Maka penempatannya ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, terus kan tadi udah komit kita bahwa ketika berbeda tanda, ketika berlawanan tanda nih si X-nya, koefisien X-nya, maka X-nya di tengah. Lihat tulis jeder. Gitu ya. Nah, terus yang disimpan di kiri yang mana, Pak? Yang lebih kecil dong. Mana yang lebih kecil? Yang ini. Tahu dari mana? Ya ini orang pasti negatif kok gitu ya. Terus yang ini 1/3. Oke. Udah deh. Bisa diterima ya. Dapat? Dapat. Kita mirip-miripin aja. Berarti ini jadi min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Oh, ini kurang dari sama dengan ya. Kenapa? Karena yang di atas ya. Yang di atas nih ya. Yang di atas itu harus ada sama dengan. Ya udah kita mirip-miripin deh. Berarti ini mirip dengan ini mirip dengan ini. Nanti kita cari ya. Kita cari berarti A-nya ini 1/3A sama dengan 1 berarti A-nya 3. Kalau yang ini berarti min 1/7B sama dengan min 2.
Kita coret negatifnya, berarti B-nya 2 kali 7. Oke, berarti B-nya 14. Berarti di sini B min 3A itu 14 min 3 kali 3. Oke, 14 min 9, jawabannya 5. Gitu ya, kita lanjut. Nah, bagaimana soal seperti ini kita akan bahas di video selanjutnya aja. Oke? Terima kasih.